Mau tidur, kayak kejang. kejang. Iya, kayak Proses kesurupan. mau kejangnya sadar? Enggak. Tiba-tiba aja gitu? Iya. Udah tidur biasanya. Kenapa? Biasanya udah tidur agak lama baru dalam kondisi kejadian. tidur, kejang-kejang? Iya, kejang-kejang. Kalau agak ini kadang-kadang kayak nangis juga. Oh Jerit-jerit, itu Kak. ngimpi kesetrum itu. Ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu kembali bisa menjumpai Anda pemirsa di rumah dan juga jamaah yang hadir di studio MNC TV dalam acara Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Di sini ibu siapa yang suaminya suka marah-marah? Oke. Di sini ibu siapa yang merasa ibu suka marah-marah sama suami? Kata wajar soal perempuan mah emang suka marah, enak aja. Nih tema hari ini adalah mengatasi pasangan yang pemarah. Silakan Ustadz. Ditanya suaminya yang suka marah-marah nggak ngaku, kasihan suaminya. Ditanya istri yang suka marah-marah sama suami, pura-pura nggak denger. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya adalah mengatasi pasangan yang pemarah. Persoalannya itu dulu dapatnya gimana ya? Iya. Iya ya. Ngedumel setelah menikah. Kedua setelah menikah ya. Tapi memang ini banyak sekali ya, khususnya pasangan-pasangan yang sudah menikah. Yang belum menikah kan enggak juga ya. Iya. Bisa ganti aja ya. Kalau yang sudah menikah, kita sebagai seorang muslim memang bukan cuma hanya mengatasi pasangan yang pemarah, enggak. Jadi seorang pemarah pun itu dilarang. Rasul juga mengajari kita dengan jangan marah, la taghdab. Jadi kalau Rasul sudah mengajarkan seperti itu, kalau di antara kita yang katanya cinta Rasul, yang sehari itu bersolawat atas Nabi aja minimum 5 kali, sholat maksudnya ya 5 kali ya, itu kok yang masih pemarah aja, ini ya kebangetan. Ya, kalau kita memang cinta Rasul ya nggak usah marah. Semua masalah itu insya Allah ada jalan keluarnya, bukan marah itu nomor satu. Marah itu kelakuan setan. Siapapun yang marah berarti dia sama dengan Setan. saya nggak ngomong. Ya Ustadz mah. Saya nggak ngomong. Jadi nanti kalau udah marah sama saya, usah dikatain itu. Yang ngomong bukan saya. Saya kan hanya cuma ngomong sifat marah itu sifatnya setan. Kalau orang pemarah berarti sama dengan setan. Saya kan nggak ngomong kan. Jadi intinya harus kita jauhi, ya. Makanya salah satu hal yang kita belajar itu dengan puasa Ramadan, ya itu juga mencoba untuk menjaga emosi kita. Nah, bagaimana kita mengatasi pasangan yang pemarah? Bagi ibu-ibu nih ya didoakan aja agar suami menjadi suami yang soleh. Amin. Bisa menjadi imam bagi keluarganya. Amin. Bertanggung jawab dunia akhirat. Amin. Tidak berbuat dolim dan maksiat ya. Itu doa itu cukup doa itu diulang-ulang aja biar nanti Allah yang menggiring suami itu benar-benar ada pada posisi doa kita. Ya. Tetapi saya juga mohon pada ibu-ibu khususnya nih. Jadi kalau doa itu ingin dikabulkan, itu bukan persoalannya itu doa ini sudah bagus. Kemudian agar dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah takarannya adalah amal soleh.
Jadi agar semua doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah amal soleh kita. Doakan suami seperti itu. Bagi bapak-bapak juga kalau di rumah itu ketakutan sama istrinya. Gimana saya nggak takut Ustadz, saya badan kurus kering, istri saya gede. Itu kalau tangan itu nampar pipi, wah ada timun-timun di sini nih, timun gede. Suami-suami takut istri. Iya, suami-suami takut istri. Nah, doakan aja istri menjadi istri yang soleh. Amin. Itu sama aja karena itu memang suatu ujian yang harus dihadapi. Ya, kalau hanya cuma ngomong yang nggak enak tapi yang nggak terlalu ini, itu masih bisa dikasih tahu yang baik. Istriku, kalau kamu ngomong begitu itu dosa. Wah. Iya, itu memang nggak boleh ya. Jadi kalau Allah itu menyuruh pada kita itu jelas lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi semua orang muslim itu disuruh untuk lemah lembut kepada siapapun juga. Mau kepada orang Islam kek, mau kepada orang yang non muslim kek, itu harus lemah lembut. Ya. Jadi nggak bisa kita itu lemah lembut milih-milih, lemah lembut nggak bisa milih-milih sama istrinya enggak, habis istri saya begini, nanti di luar ada cewek cantik, lemah lembut lagi kan gitu. Saking lembutnya nanti nomor HP dikasih, bubar nanti keluarga ya. Tapi Ustaz kalau pasangan lagi marah-marah, kita harus seperti apa Ustaz sikapnya? Ya diam istighfar aja. Tunggu aja istighfar ya, sambil istighfar lirih, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau memang suka bercanda, astagfirullahaladzim. Agak gedein, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masih marah? Masih marah. Bu, denger gak sih ini saya istighfar? Saya dimarahin aja istighfar. Ibu marah aja. Gitu. Ya silahkan seperti itu boleh kalau memang suka bercanda ya. Tapi kalau memang mau belajar didoakan pada waktu sholat. Nggak cuma pada waktu sholat, setiap saat. Ya, karena kita berdoa harus benar-benar serius. Ini doa nggak bisa untuk main-main. Betul, dan yang harus diperhatikan bahwa marah itu adalah sumber dari segala macam penyakit yang iya, ada di diri kita marah juga. Marah itu sumber segala macam penyakit. Pinter juga nih. Kan gaulnya sama Ustadz. Iya, sumber macam penyakit. Wah, nanti itu. Nanti di bulan Ramadan insya Allah itu saya akan cerita tentang kemarahan yang menimbulkan penyakit. Tuh. Insya Allah. Insya Allah ya Ustaz ya. Udah, kita bahas nanti sebentar sedikit lagi. Oh boleh. Mengenai marah adalah sumber muasal dari semua penyakit itu ya. Iya boleh. Ngomongin soal marah yang tadi. Marah sumber penyakit. Sedikit saja Ustaz coba jelaskan. Iya, marah itu memang sumber penyakit. Perilaku-perilaku salah itu juga sumber penyakit. Cuma selama ini memang belum pernah diungkap oleh banyak para ustadz, para ulama, itu jarang sekali. Karena sebenarnya kenapa? Itu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Wa ma asyabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Jadi apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti ayat ini menceritakan musibah yang kita terima, musibah ya, bukan ujian. Jadi bisa kita bedakan antara musibah dengan ujian. Itu diterima oleh seseorang itu sebenarnya dari perbuatannya sendiri. Berarti perbuatan di sini bukan amal soleh, tapi perbuatan buruk, perbuatan yang salah, ya, perbuatan dosa, termasuk marah. Mamanya seorang istri hobinya ngomel, marah aja sama suami, nanti pertama kali munculnya adalah keputihan, pasti. Jadi kalau ibu sekarang keputihan, silahkan tersenyum. Oh iya, bang, betul ya saya sering ngomel sama suami. Saya ceritakan ini rahasia Allah sebenarnya, tapi boleh saya ceritakan di sini. Karena memang harus kita ketahui bahwa perilaku kita nanti itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi jangan punya pikiran kalau marah itu merasa benar kemudian di akhirat nggak bertanggung jawab. Oh bertanggung jawab. Makanya penyakit itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya memang dari rasa sayang Allah, betul saya jawab. Sebagai pengingat itu. Sebagai pengingat, rasa sayang Allah kepada kita sebagai pengingat, akhirnya kita itu ngerti, kemudian kita mohon ampun, kemudian kita tidak menjalankan. Nah itulah sebenarnya Islam itu lengkap sebenarnya. Jadi tidak cuma masalah-masalah biasa, tapi masalah tentang kesehatan. Walaupun tidak dibahas secara rinci, ya kita harus pakai otak. Allah menyuruh kita itu berpikir. Berarti kalau kita itu membaca Quran, kita memang harus berpikir. Jadi tidak hanya cuma sekedar membaca, tahu artinya, kemudian disampaikan, enggak. Tetapi betul-betul berpikir apa isi Quran, apa yang ada dalam Quran.
Karena umpamanya yang normal aja ya, barusan kita tadi cerita Allah menyuruh pada kita lintalahum, itu jelas gampang sekali artinya, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Enggak mau kok kita. Ya, betul nggak Bu? Itu sudah diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kita juga kadang melanggar. Kita omong dengan pedas. Dan itu merasa wajar. Itu merasa wajar. Ya, jangan. Istilahnya, kenapa seperti itu? Yang menilai kita itu orang lain. Yang menilai kita itu malaikat. Maksudnya malaikat itu akan tahu pekerjaan yang kita lakukan, akhlak yang kita lakukan akan tahu. Ya. Ya. Itu contoh kecil ya tadi, penyakit yang ditimbulkan dari marah. Itu baru satu ya. Itu baru. Nanti kita bahas banyak loh. Iya, Di banyak. bulan Ramadan nanti Ustaz ya. Insya Allah. Oke, untuk hari ini sudah siap Ustaz? Tarik mah. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ibu. Bukan Ibu ini mah. Teteh. Silakan. Itu suaminya, Kakak. kakak. Iya. Dampingin deh sini. Kesian udah pakai peci bagus. Nih, geser sedikit. Silakan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisepti Rohmawati. Saya umur 20 tahun 20 tahun dari mana? dari Purworejo. Purworejo. Iya. Panggilannya Septi. Septi. Iya. Monggo Mbak Septi. Ono opo toh? Saya sering sakit kejang dari kelas 3 kalau nggak kelas 4 SD. Dari kecil sudah kejang-kejang. Ya. Terus? Epilepsika? Kata dokter sakit saraf. Saraf ya. Tapi kata orang pinter, katanya ada yang mau masuk, tapi nggak bisa, belum bisa. Kata dokter sakit saraf, kata orang pinter ada orang yang mau masuk. Ada yang mau masuk. Iya, Percaya yang mana? dokter. Iya. Terus? Kak. Tapi yang dilakukannya ngikutin kata-kata dari orang Pinter. Kenapa? Terus kata orang pintar tuh gitu. Iya. Ada yang mau masuk. Iya. Kalau pas kumat itu pas tidur aja, Kak. Oh, tidur setiap malam. Iya. Kumatnya seperti apa emang? Mau tidur, Kayak kejang. Iya, kayak Proses mau kesurupan. kejangnya sadar. Enggak. Tiba-tiba aja gitu. Iya. Udah tidur biasanya. Kenapa? Biasanya udah tidur Udah tidur. agak lama baru Dalam kondisi kejadian. tidur, Iya, kejang-kejang. Kejang-kejang. Kalau agak ini kadang-kadang kayak nangis juga. Oh, Jerit-jerit, itu Kak. ngimpi kesetrum itu. Ya enggak. Itu sambil tidur semuanya. Maksudnya Iya, nggak sambil- sampai kebangun, nggak? Enggak. Biasanya langsung dibangunin. Makanya sampai sekarang beliaunya ini dari kecil sampai sekarang itu tidur masih ditemenin orang tua. Oh, karena ketakutan Iya. selalu kejang-kejang. Iya. Seberapa sering sih kejang-kejangnya? Kadang 3 kali, kadang Dalam seminggu? Semalam. semalam. Iya. Dan ini setiap malam? Iya. Sampai sekarang dari kelas 3 SD? Iya. Hampir setiap malam. Dulu sama dokter kan pernah berobat ya. Itu sampai 8 tahun lebih itu minum obat terus. Tapi ternyata masih gitu ya. Akhirnya ya dibawa ke orang-orang yang bisa seperti itu. Bahkan dulu sempat ada yang nganjurin apa ya, sampai ya makan yang harusnya nggak dimakan lah di situ. Mandi kembang juga pernah. Makan yang Makan yang bukan yang haram? Bukan. Hah? Oh gitu? makan apa? Makan bangke ya kita juga masa makan hidup-hidup. Bangkai apaan makan? Makan bangke apa? ayam. Ayam. Jadi ayamnya tidak disembelih. Ayamnya digebukin dulu gitu maksudnya? Ya kalau kita pasti makan ayam mati lah, masa ayam Iya. hidup kita makan. Ya mungkin maksudnya nggak disembelih dulu gitu. Permintaan seperti itu haram lah, nggak boleh ya. Iya. Tapi itu ayamnya dimakan, digoreng apa Ya, dimakan mentah apa digoreng? Digoreng. Digoreng. Bumbu Digoreng. kecap atau bumbu Yang apa? makan siapa yang makan? Yang makan siapa? saya. Enak nggak? Enggak. Terus sembuh nggak? Enggak. Oke.
Jadi saking ketakutannya selalu ditemani oleh orang tua tidur. Iya, Terakhir sampai sekarang masih seperti itu. masih. Kan kemarin kan dari Jawa ke tempat saya dulu, saya kan di Bandung. Itu malam juga waktu tidur itu kejadian 2 kali. Ya. Kalau Masnya kan ngelihat adiknya sedang kejang-kejang. Kalau adiknya sendiri, Septi sendiri ketika kejang-kejang itu sadar atau enggak atau setengah sadar setengah Kadang tidak? setengah sadar. Ada yang jalan Kak dari sini Kak, nyampe ke belakang ke telinga. Terasanya tuh Iya, dari alis ke telinga terus kayak ada yang jalan cucuk-cucuk gitu. iya kayak ada yang jalan gitu, nyampe sini. Ketika terjadi kejang-kejangnya itu Iya, dan tidak bisa mengendalikan. enggak, Biasanya berhentinya kalau diapain tuh, Mas? Biasanya dipegangin. Dipegangin. Nanti berapa menit bisa berhenti. Kalau agak lama kadang-kadang kayak menangis juga. Tapi di luar itu nggak pernah enggak. Cuman tidur aja, pas tidur aja. ketika tidur saja. Iya, Tapi jadinya tidak nyenyak ya. Jadi kualitas istirahatnya juga kurang ya. takut. Jadi ketakutan terus. Iya. Setiap mau tidur takut gitu. Mm-mm. Wudhu dulu, udah sebelum tidur. Udah, Udah doa pasti ya. Waduh. Itu yang kalau yang jalan-jalan itu apa Ustaz? Hah? Jalan-jalan. Kok jalan-jalan di atas alis gitu loh? Apa ya? Waktu itu nggak ada sih saya di kamarnya dia, jadi nggak tahu. Bukan orang tuanya. Oh, tanya lah orang tuanya. Iya benar. Iya. Nah kira-kira apa yang jalan-jalan di sini, Mbak? nggak tahu Pak dari sini Pak, nyampe ke belakang Oh, yang telinga. punya aja nggak tahu apalagi saya. Iya juga Ya ya. kan kerasa. Iya iya iya. 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 Di keluarga hanya Mbak Septi saja atau yang lainnya juga suka kejang-kejang? Cuman ini aja. Iya, Berarti sudah berapa tahun tuh dari kelas 3 SD ya? 12 tahunan. 12 tahunan sampai sekarang. Iya, Oke. Mimpi buruk? Nggak Nggak, ada. Pak. Hanya kejang-kejang saja. iya. Dan hanya saat tidur ya. Anehnya itu seperti itu ya. Kalau nggak tidur enggak. Ya udah nggak usah tidur lah. Capek Kak. Iya iya iya. Iya. Sakit-sakit gitu terasa juga nggak ada. Hanya itu saja. Habis kumat ya kerasa lemas Kak. Hmm. Iya, kecang terus. Ya lemes ya. Itu ngimpi kesetrum nggak sih? Keke loh Ustaz tadi nanya. Iya. Enggak. Enggak, Enggak ya. Ngimpi apaan? Nggak mimpi. enggak keinget ya Kak. Jadi pokoknya tiba-tiba aja tidak ada kejadian sebelumnya apa gitu ya. Tapi tadi dia ke orang pintar katanya sampai dimandiin, mandi kembang. Apalagi Udah sih. makan itu yang disembelih tidak pakai nama Allah gitu. Apalagi Banyak sih sebenarnya. Udah beberapa kali ke sana. yang ingat itu saja. Iya. Oke, silakan Ustaz. Iya. Ya udah kita mandiin. Kita mandiin. Kita sebenarnya. doakan. Kita doain maksudnya. Ikut-ikutan dukun lagi saya ya. Mbak siapa namanya? Septi. Mbak Septi. Septi. Iya ya. Mbak Septi. Jadi ingat saya. Udahlah nggak usah dibahas itu. Saya tahu apa yang mau dibahas Ustaz. Iya loh, Mas Irfan udah belajar banyak dari saya. Jadi saya belum ngomong sudah. Yuk, aminkan doa saya ya Mbak Septi. Mic-nya. Oh iya, monggo. Mic-nya. Ibu-ibu boleh ngaminin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Septi, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar sakit yang diderita hampir setiap malam, yaitu kejang pada waktu tidurnya ya Allah. Dimohonkan agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah, amin.
Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jika kejangnya Mbak Septi disebabkan karena adanya ilmu yang sudah ada di dalam otaknya Mbak Septi, yang ada di dalam telinganya Mbak Septi, keseimbangannya Mbak Septi, dan juga yang ada di matanya Mbak Septi, dan yang ada di otak kecilnya Mbak Septi, yang ada di motoriknya Mbak Septi dan batang otaknya Mbak Septi ya Allah. Mereka telah ada sejak dulu sebelum Mbak Septi lahir di dunia ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Septi banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua, salah satunya orang tua ya Allah. Aku mohon kepadamu jika ilmu-ilmu tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Septi ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam otaknya Mbak Septi ya Allah, yang ada dalam telinganya Mbak Septi ya Allah, yang ada dalam telinganya Mbak Septi ya Allah, yang ada dalam tubuhnya Mbak Septi ya Allah, yang ada dalam matanya Mbak Septi ya Allah. Aku mohon keluarkan semua ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Septi ya Allah, amin. Ampunilah ya Allah dosa orang tua sebelum Mbak Septi ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Septi ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Septi ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Mbak Septi, buka matanya. Buka mata, duduk. 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 Istighfar, astagfirullahaladzim. Mata dibuka, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Mbak Septi, buka matanya. Astagfirullahaladzim. Yuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar lagi.